yang telah memberikan saya kesempatan untuk kegiatan diseminasi yang merupakan salah satu tuntutan tugas dari calon guru penggerak angkatan 9. Ini merupakan aksi nyata yang diminta dari LMS sebagai tugas di modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya berdiri bukan ingin menggurui Bapak Ibu, tapi saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan saya selama 2 bulan. Saya bergabung sebagai calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Parigi Motong. Alhamdulillah ada ilmu yang saya dapatkan dan saya ingin bagikan kepada teman-teman yang ada di SMP Negeri Model Baniasa Parigi. Dan insya Allah dari modul ini, dari materi ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi sekolah kita, dan insya Allah sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik, yang lebih berpihak pada murid, dan menjadi sekolah yang lebih menyenangkan. Kemudian sebelum kita mulai, saya ingin pertama-tama ingin mengajak teman-teman biar lebih bersemangat. Ketika saya bilang SMP model Baniasa Parigi, Bapak Ibu guru bisa mengucapkan semangat luar biasa, mantap. Bisa? Semangat luar biasa, mantap. Oke, kita mulai. SMP Negeri Model Baniasa Parigi, semangat luar biasa, mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini merupakan guru-guru hebat yang ada di sekolah sini. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu guru, budaya positif itu seperti apa? Budaya positif itu budaya yang seperti apa? Ya Ibu? Budaya itu kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik yang selalu dibiasakan di sekolah atau di lingkungan kita sehari-hari. Ada yang lain? Ya mungkin sama ya. Jadi budaya positif itu yaitu kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik yang kita biasakan. Kemudian bisa contohnya di sekolahnya kita seperti apa? Kalau bisa berikan contohnya barangkali ya, jabat salam kalau ketemu Bapak Ibu guru. Tegur sapa, tabe, mengucapkan tabe, ya itu. Jadi selama ini di sekolah kita ini sudah biasa juga ya untuk mengadakan kegiatan ini budaya positif, sudah kita biasakan kepada anak didik kita. Jadi di sini saya akan memaparkan apa itu budaya positif. Jadi materi yang akan saya paparkan jadi ada beberapa materi yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama tentang budaya positif, kemudian ada posisi kontrol guru, ada motivasi. Jadi ini ya, ada memahami tentang capaian belajar kita hari ini, yaitu memahami tentang budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan internal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, serta yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi yang bisa kita harapkan dari kegiatan kita pada hari ini yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan
keyakinan kelas atau sekolah. Jadi di lini masa saya itu berkolaborasi dengan kepala sekolah, tolak ukur, kemudian jadi yang saya harapkan semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun lingkungan masyarakat. Ini budaya positif. Kita lihat apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu budaya yang dapat menuntun kita menjadi orang-orang yang baik. Budaya baik akan memperjelas karakter baik pada murid. Budaya baik bisa dilakukan di mana saja dan saat apa saja, di sekolah, di rumah, di masyarakat maupun di jalan. Di sekolah, budaya baik sangat banyak kita temukan oleh murid, guru maupun warga sekolah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, apa-apa saja kebiasaan atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Bagaimana guru itu yang menghadapi murid. Jadi, ada perubahan paradigma. Jadi di sini ada perubahan paradigma di mana guru itu punya kontrol dalam menghadapi muridnya. Di sini coba Bapak Ibu kita praktekkan ya. Misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalnya Bapak Ibu dan temannya Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ada kertas di dalam kepalan tangannya Bapak Ibu yang begitu berharga. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan meminta Anda untuk memberikan benda yang ada dalam genggaman Anda. B berusaha membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi apa yang terjadi? Jika Anda di posisi A, kira-kira apa yang terjadi? Otomatis Anda akan mempertahankan apa yang ada dalam kepalan tangan Anda. Walaupun ada bujuk rayu, ada ancaman, ada dihardik, dirayu, tetapi kita otomatis akan mempertahankan apa yang ada dalam kepalan tangan kita. Jadi disinilah dinamakan posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita akan berusaha. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala kodrat yang ada pada anak, tujuan pendidik ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita ini sebagai penuntun kodrat yang ada pada anak untuk mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat
dalam hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai penuntun, ya Bapak Ibu, bukan penuntut, tetapi kita sebagai penuntun. Oke. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai penuntun. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan tadi. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita. Jadi ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini ya perubahan paradigma. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita sebagai, nanti kita bahas setelah ini. Jadi ada perubahan paradigma tentang teori kontrol kita sebagai guru. Ini, bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di sini kita paksa kalau kita sudah tidak bisa bujuk. Tetapi di teori kontrol kita berkolaborasi sehingga ada kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di sana model berpikir menang dan menang. Itu bagaimana apakah kita bisa mengontrol orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari tabel ini. Kemudian kita masuk di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu kita hanya merasa kalau kita patuh dan lihat di situ, bukan berasal dari diri kita. Jadi di sini Bapak Ibu bisa baca kalau disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita lihat kembali itu disiplin.
dari dirinya kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi harusnya disiplin itu tidak perlu diperintah orang lain, tetapi tergerak dari dalam dirinya kita masing-masing. Begitu juga mungkin untuk anak-anak ya. Jadi bagaimana kita membuat disiplin kepada mereka itu memang dari dalam dirinya mereka. Nah, kemudian nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan yang mulia dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Jadi nanti ada di sini nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita harus tahu ambil dari anak-anak. Ya, jadi ini ya nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai. Dan oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar krisis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai pada setiap anak. Kemudian kita masuk lagi di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi nanti kita bisa tahu. Ya ini ya Bapak Ibu, kita lihat di sini ada yang mana itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Karena takut dihukum, maka dia itu ke sekolah, berarti motivasi eksternal. Karena dia takut kalau terlambat, dia takut dihukum, maka itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, kalau kita beri hadiah, itu merupakan motivasi eksternal. Kita janjikan, siapa yang datang cepat, nanti Bapak Ibu guru akan kasih hadiah. Nah itu berarti jika anak datangnya cepat, berarti itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu dia menghargai dirinya sendiri. Dengan sadar dia datang cepat karena dia merasa saya punya tanggung jawab, ya. Dia merasa kalau dirinya itu harus bertanggung jawab, bisa datang cepat, datang ke sekolah dengan menghargai dirinya sendiri. Jadi ini adalah contoh yang mana itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi nanti kita bisa simpulkan apakah hukuman dan penghargaan itu boleh kita terapkan atau tidak. Jadi di sini apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Ini hukum dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Karena jika kita selalu memberikan contoh dalam satu kelas, kita hanya satu yang biasa sering kita kasih penghargaan, otomatis anak-anak yang ada di dalam itu akan merasa kecil hati.
Nah, inilah kenapa penghargaan itu dibilang merusak hubungan. Dalam diri keluarga saja, kalau kita hanya satu, kita sering kasih penghargaan, kakak atau adiknya itu pasti akan merasa kecil hati. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jika tidak dikasih penghargaan, dia tidak akan melakukan lagi. Nah, kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu tadi. Kalau tidak kita kasih penghargaan, otomatis dia tidak mau lagi kerjakan. Jadi ini contoh dari kalau kita memberikan penghargaan. Jadi pengaruhnya itu jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi berganti-gantian. Kalau dalam kelas itu mungkin hari ini yang kita kasih, besok lagi. Jadi merata, berganti-gantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Kemudian kita lanjut lagi. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi kalau kita ingin memberi pernyataan kebajikan kepada murid, kita bisa membuka dengan kemarin ibu perhatikan, jadi seperti itu. Kemudian rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid di kelas kita. Ini termasuk kita berikan pujian, penghargaan ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi kita bisa gunakan ini kalau ingin memberikan apresiasi kepada murid. Ini boleh ya Bapak Ibu? Nah sekarang saya minta Bapak Ibu untuk melihat ada beberapa tindakan guru di sini dan bisa memberikan jawaban di sebelah sana apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi jika anak terlambat kita menyuruh menulis. Jadi itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat lagi yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukumannya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya kita lihat jawabannya.
Apakah itu? Kalau betul berarti Bapak Ibu guru di sini hebat-hebat semua. Kita lihat jawabannya. Jadi ada 2 konsekuensi dan yang terakhir itu merupakan konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk. Oke, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman ya, bukan cuma fisik tapi hati. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk untuk hukuman, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dia dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi lebih baik yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Jadi lebih baik konsekuensi gitu. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Nah, ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan positif, dan peraturan kelas. Jadi kalau sudah ada peraturan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Harus keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti kegiatan pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita lebih memilih keyakinan daripada peraturan. Ini kenapa, ini alasannya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih mereka yakini sehingga gampang dipatuhi. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan.
yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu selalu kalimatnya itu positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi membuat keyakinan kelas itu perlu didiskusikan dengan anak-anak. Mereka maunya seperti apa. Jadi wali kelas dan anak-anak yang ada di kelas tersebut. Jadi yang awalnya tidak boleh membuang sampah sembarang, kalimatnya berubah menjadi jagalah kebersihan. Jadi dia kalimat positif. Jadi ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya, ada tabel. Ini terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi di sini yang terdengar seperti ucapan salam. Nah, ini terlihat saat mereka membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket. Nah, berperilaku itu jabat salam, itu semua kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini. Kemudian kegiatan pendalaman ini terdengar, terlihat dan berperilaku. Contohnya datang tepat waktu, sering hadir, terlambat. Nah ini coba kita lihat lagi. Selalu kembalikan ke tempatnya. Jadi kalau kita lihat kita buat keyakinan kelas di sini sesuai dengan nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu bisa kita tulis apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ini Bapak Ibu kita isi sama-sama. Kira-kira apa di situ? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalau peraturan masih ada kata dilarang, tetapi kalau keyakinan kelas dia kalimatnya positif. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Kita lihat ya hasilnya di sini. Keyakinan kelas yang bisa kita buat atau nilai yang sesuai dengan nilai kebajikan ini ya, berarti tanggung jawab. Yang selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan keyakinan kelas itu berarti anak-anak harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain atau membuli. Nah itu bisa kita rubah katanya dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi ini peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang
positif. Sedangkan kalau peraturan masih ada kata dilarang. Kemudian kita lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia. Apa-apa sajakah yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Bisa disebutkan Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu apa-apa saja merupakan kebutuhan dasar manusia? Apakah cinta, disayang itu termasuk? Kita lihat ya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ya kebutuhan dasar manusia. Survival itu berarti bertahan hidup. Cinta kasih atau diterima, kita mau disayang, dicinta, diterima orang lain. Jadi bukan cuma kita otomatis, muridnya kita juga sama. Mereka punya ini kebutuhan dasar. Jadi sama ya, kita dan murid kita itu punya kebutuhan dasar. Penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi semuanya mau disayang, ada mau berpuasa, kesenangan, mau untuk bersenang-senang itu merupakan kebutuhan. Jadi tidak perlu diheran kalau suami atau istri mau dilarang, ya mungkin mereka mau kebebasan. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi nanti kalau ada suaminya yang melarang-larang, bilang ini kebutuhan dasar manusia. Coba lihat, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu, kita sama-sama pecahkan ini masalah. Kira-kira apa yang Anda, jika Bapak Ibu di sini posisinya seperti Ibu Ani, dan kira-kira apa yang terjadi sama Agus sehingga dia melakukan hal itu? Ketika temannya makan siang, dia selalu memaksa. Kira-kira Agus kenapa? Jadi bagaimana posisinya Bapak Ibu kalau menjadi Ibu Ani? Jadi ya, mau ada Ibu guru BK di sini, kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau kita menjadi Ibu Ani? Ya, otomatis menasihati, menanyakannya apa alasannya, kemudian kira-kira Agus ini kenapa dengan Agus ini? Oke, dia mungkin merasa berkuasa ya, berkuasa dan mungkin cari perhatian, ingin diperhatikan, jadi seperti itu. Karena dia memiliki juga kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kita lihat dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena dia lapar seperti tadi, berarti orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti kebutuhannya itu bertahan hidup. Kemudian kalau jawabannya karena ingin diperhatikan, temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Ya, jika Agus merasa hebat karena temannya takut, berarti kebutuhannya itu penguasaan. Kemudian lagi kita lihat Agus karena bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, mungkin tiap hari cuma itu terus. Nah, berarti kebutuhannya itu bebas, maunya dia lebih dari yang biasa dia bawa. Kemudian
kalau ingin iseng saja, hanya ingin menikmati ekspresi wajah temannya, mungkin berarti kebutuhannya kesenangan. Berarti dia senang lihat temannya itu. Kalau dia ganggu, mungkin marah atau apa, berarti. Jadi nanti kalau kita proses anak-anak, boleh kita cari tahu dia ini kebutuhannya itu apa sebenarnya. Apakah dia kesenangan, penguasaan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, sama dengan gurunya juga. Kalau tidak masuk-masuk mau ditanya apa sebenarnya kebutuhannya. 5 posisi kontrol, ya ini yang paling bagus. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita berada di posisi yang mana di sini? Jadi ini dia dosen ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, seseorang penghukum ia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Oke, jadi selalu menghukumnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi selalu kalau kamu berhasil berarti ikut apa saya punya mau, seperti itu ya. Ini contoh kalau kita posisi sebagai penghukum. Nah, lihat lagi bagaimana posisi penghukum ini. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, dan jari-jari menunjuk menghardi. Jadi ini bukan ini sesuai penelitian ya, ini sesuai hasil research. Jadi terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Mungkin di sini kita semua termasuk ya, kena ya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kita tanyakan kepada diri Anda ya, tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat? Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, mungkin ada ya yang terjadi seperti ini. Alhamdulillah di sini belum, tidak ada, dan insya Allah tidak akan pernah terjadi. Karena mereka merasa dendam dengan kata-katanya kita mungkin, atau caranya kita memproses. Jadi mungkin kita di sini pernah melakukan ini sebagai penghukum, sebagai guru penghukum. Nah ini pembuat rasa bersalah, Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau kita bilang orang bagai di hatinya saja. Nah ini merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Di mana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini,
ini jadi kita membuat murid itu merasa bersalah. Jadi ini tipe guru yang membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka saat kita katakan seperti itu, mereka akan merasa dirinya itu buruk. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana guru pembuat rasa bersalah, ya, posisi kontrol. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu selalu berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Kalau saya biasa, saya mengaku saya sering begini, ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Jadi kalau kita memposisikan diri di posisi kontrol membuat merasa bersalah itu, murid akan selalu merasa bersalah. Jadi murid tertekan. Tertekan tetapi tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian teman, posisi teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ada baik dan buruknya kalau kita memakai posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ini kalau posisi teman. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ini contoh kalau posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Jadi kalau kita posisi kita sebagai teman, saat mereka butuh terus kita tidak bantu, mereka memposisikan diri sebagai teman itu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berusaha bila yang menyuruh guru tersebut. Kalau guru lain, apalagi kalau guru yang diajak penghukum, dia tidak mau. Hanya guru yang berteman saja, yang merasa berteman dengan dia itu ya. Ketika menyuruh baru dia mau. Kemudian kita lanjut posisi berikutnya. Posisi setelah ini posisi pemantau. Bagaimana memantau? Hanya mengawasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dia mengambil bukti-bukti. Kalau misalnya ada murid-murid yang punya kasus, posisi akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian pemantau, setelah pemantau ada ini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Mungkin biasa bapak-bapak ini ya, bapak-bapak guru yang memposisikan sebagai pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan. Jadi hasil dari kalau memposisikan diri sebagai pemantau itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengajarkan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ini posisi pemantau. Jadi kita lanjut posisi yang terakhir. Posisi yang terakhir itu yang disarankan bagaimana harusnya seorang guru. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer. Oke, jadi ini posisi manajer. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi manajer ya bagi murid-murid. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kita membimbing, bukan kita yang mengatur. Tapi bagaimana kita membimbing murid sehingga mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke, jadi ini posisi manajer. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendang gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua.
jelas ini. Ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini menghindari hukuman, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil dan sukses. Ini manajer ya. Oke. Jadi ini adalah contoh 5 posisi kontrol guru. Bukan cuma guru ya, orang tua. Kalau kita sebagai orang tua juga bisa kita gunakan posisi kontrol 5 posisi kontrol ini. Oke. Kira-kira kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Hah? Yang nomor 2, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu apa? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Hah? Membuat bersalah? Oke, kita lihat lagi. Ayo lakukan demi ibu bapak. Kira-kira ini teman? Oke, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lihat ya. Di sini posisi kontrol yang ada di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Jadi saya kecewa itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah. Jadi itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu termasuk teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Kita lihat lagi. Ya, terlalu lama lagi ya Bapak Ibu materi terakhir. Oke, jadi restitusi. Ini restitusi bagaimana kita mengatasi masalah ya, bagaimana. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi ini digunakan kalau posisi kontrol kita sebagai apa tadi? Manajer. Jadi mencari solusi. Mengatasi lintas yang restitusi. Jadi restitusi ya, restitusi. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi kita lihat nanti bagaimana. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ada yang segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada murid kalau masuk ke menstabilkan identitas. Jadi itu kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada murid kalau masuk ke menstabilkan identitas. Jadi kalau segitiga restitusi ini prosesnya itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita bertanya apakah tindakan yang kamu lakukan ini salah atau benar. Itu
validasi tindakan yang salah. Kemudian segitiga yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Nah, setelah itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini termasuk dalam segitiga restitusi. Kita lihat ya bagaimana menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau proses jangan langsung main dor-dor. Kamu, tetapi kita proses ini dulu. Menstabilkan identitas. Kita bisa katakan semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi itu termasuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian kita next yang berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Ini validasi kesalahan. Membuat murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahannya itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidup yang tadi sudah kita bahas. Jadi guru bisa berkata seperti ini ya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi ini contoh validasi kesalahan yang salah. Kesalahan ya, tindakan yang salah. Kita next lagi dengan yang berikutnya yaitu apa? Menanyakan keyakinan ya. Keyakinan apa nilai yang kita percayai di kelas. Jadi keyakinan yang sudah kita buat dengan anak-anak di kelas bisa kita tanyakan kembali. Proses segitiga restitusi didasarkan pada teori kontrol. Menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ini ya proses segitiga restitusi. Jadi saya berharap kedepannya Bapak Ibu bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi ini kemarin saya sudah bikin contoh penerapan segitiga restitusi, bagaimana memproses anak yang ada masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi demikian Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, siapa tahu ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kritikan kepada saya pada hari ini. Kita sama-sama belajar. Nanti insya Allah kita akan membuat keyakinan kelas bersama keyakinan sekolah bersama-sama dan keyakinan kelas. Jika ada yang ingin bertanya, insya Allah kita bisa membahas sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. Kita tahu itu berasal dari lingkungan yang berbeda, budaya berbeda. Bagaimana menghadapi murid yang nambung? Pulang, lakukan hal yang sama. Kita sudah menjadi teman, kita sudah menjadi pembuku, kita sudah menjadi manajer, kita sudah menjadi pembuat rasa bersalah, tapi tidak efektif sama dia. Terima kasih bagaimana menghadapi. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Kalsum. Nah, saya akan mencoba menjawab ya. Kalau nanti pun ada tambahan dari teman-teman,